Berapalah? Ingat, kita harus KB. Harus ikut KB. KB itu apa artinya? Keluarga berencana. Antum harus merencanakan keluarga antum semuanya masuk surga. Antum harus berencana membawa semuanya selamat dari api neraka. Antum harus berencana memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Ketika datang seorang lelaki hendak menikah dengan wanita cantik bangsawan, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni asabtu imra'atan dzata mansib wa jamal." Nabi, aku dapat perempuan nih. Ya Allah, cantiknya tuh perempuan, bangsawan dia, orang terhormat. Tapi satu kekurangan dia mandul, nggak bisa punya anak. Kata Rasulullah SAW, jangan kawin sama dia. Rupanya sahabat ini sudah susah berpaling hatinya dari perempuan. Ya Rasulullah, minta izinlah, aku dapat nih perempuan cantik bangsa, cuma ya itu masalahnya satu, dia nggak bisa punya anak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la, tidak, cari yang lain. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena bikin keluarga berencana. Kita nikah tuh punya rencana, jemaah. Lalu sahabat ini sampai 3 kali minta izin sama Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, la, enggak. Tazawwajul waludal wadud fa inni mukathir bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang cantik, bukan cantik, yang penyayang dan subur. Cari perempuan yang penyayang dan subur. Kenapa? Kata Nabi SAW, kelak aku akan berbangga-banggaan dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Jadi kalau bapak-bapak punya istri mengatakan, aduh capek aku mas, anak berapa? Anak baru 4 udah capek. Iyalah, kamu enak mas. Di sini manggilnya apa? Abang apa mas? Hah? Daeng. Daeng. Anak udah 4, nggak usah nambah lagi, udah capek. Kamu enak sendiri. Kamu nggak ikut hamil, nggak ikut melahirkan, nggak ikut nyusuin. Kata daengnya, iya, aku nggak ikut hamil, nggak ikut melahirkan, nggak ikut nyusuin, tapi aku ikut memikirkan kamu. Aku juga capek. Jangan mau enak-enak sendiri, sama capek. Itu suami ngelihat perut istrinya udah besar, ya Allah, lahiran pakai duit dari mana nanti, astagfirullah. Dia sama, tidak pakai capek jemaah. Tapi yang jelas, rencanakan untuk kehidupan. Orang punya rencana semuanya. Dia berpikir, kalau sekarang sedang tinggal di rumah yang sempit, suami istri berpikir, bagaimana ya kalau kita pindah cari rumah yang lebih besar. Rencana buat dia. Ketika dia punya usaha yang mungkin sudah mulai berkembang, mulai berpikir, gimana kalau kita cari tempat yang lebih bagus, gimana kalau kita buka cabang, gimana kalau kita bikin usaha baru. Rencana dan rencana. Rencanakan masuk surga. Ngomong sama istrinya, apa yang harus kita lakukan? Kamu mau nggak masuk surga? Kalau bicara mau, semuanya mau. Apakah istri-istri Nabi semua masuk surga? Ya. Apakah mereka mau masuk surga? Jelas. Tapi pernah dalam perjalanan hidup mereka menginginkan dunia. Makanya kalau antum menikah, yang belum menikah, yang sudah menikah, tetap perencanaan itu harus ada evaluasi. Selalu kalau kita lihat ya, gubernur punya, ya kalau kita lihat nih, beras ini kan direncanakan, nanti dievaluasi. Kenapa tadi berasnya kok nggak keluar? Umpamanya kan, ada sebabnya.
Oh, ini dan itu. Rencana-rencana kita pun yang sudah kita kerjakan perlu dievaluasi. Udah bener belum? Bener nggak mau masuk surga? Tapi kok kayaknya nggak menuju surga. Istri-istri Nabi pernah minta tambahan nafkah. Minta tambahan nafkah. Mereka inginlah hidup lebih nikmat. Karena hidup mereka susah. Jadi kalau melihat bagaimana kehidupan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nih, ibu-ibu yang suka menuntut sama suaminya. Istri-istri Nabi itu sering di rumahnya nggak ada makanan. Yang ada apa? Air. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering puasa sunnah itu di pagi hari. Pagi mau sarapan datang sama istrinya. Ada yang bisa dimakan? Kata istrinya, nggak ada Nabi. Yang ada cuma air. Izan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Besok datang ada yang bisa dimakan? Nggak ada. Yang ada cuma air. Puasa Nabi alaihi salatu wassalam. Rumah Nabi alaihi salatu wassalam, ya kita tahu dari sejak hijrah sampai meninggal dunia, rumah beliau alaihi salatu wassalam hanya 5 kali 5 kira-kira, 5 kali 5 meter. Jadi kalau antum merasa merana punya rumah kecil, sekarang ada nggak di Makassar ini tipe rumah 5 kali 5? Paling kecil berapa? 6 kali 6. 6 kali 6 kan. Itu rumahnya doang, belum ada halamannya apa mungkin. Ini rumahnya semua sama halamannya rumah Nabi alaihi salatu wassalam 5 kali 5 alaihi salatu wassalam. Sampai beliau meninggal dunia di rumah itu. Pantaslah istrinya mungkin ingin sesuatu. Ketika mereka menuntut tambahan nafkah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua istrinya diboikot selama 1 bulan penuh. Nggak diajak ngomong, Nabi nggak datang ke rumahnya, Nabi tinggal di sebuah rumah kecil yang ada di sebuah kebun. Setelah berpikir, mau nggak bersama-sama masuk surga? Maka istri-istri Nabi itu dipanggil satu persatu oleh Nabi setelah turunnya ayat ini. Dipanggil Aisyah, setelah Aisyah istri yang kedua, ketiga, keempat, diajak ngobrol. Menyamakan visi dan misi, menyatukan tujuan hidup dan target yang hendak dicapai. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi qul li azwajik, wahai Nabi katakan kepada istri-istrimu. Jadi para jamaah, antum pun boleh mengatakan ini kepada istri-istri kita. Katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istriku, kalau ambisi kalian kehidupan dunia, rumah yang mewah, mobil-mobil mungkin apa yang kalian ingin, kalau kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasannya, silahkan kalian ke sini semua. Aku kasih pesangon buat kalian, lalu kita nggak bisa hidup bersama. Aku akan ceraikan kalian semuanya dengan perceraian yang indah. Cukup sampai di sini, nggak bisa dilanjutkan kehidupan ini bersama. Gimana akan ke surga kalau satunya menuju jalan yang berbeda, jemaah? Kalau antum bersama istri antum sampai ke airport, antum punya tiket ke Jakarta, istri tiketnya ke Surabaya. Bisakah istri naik pesawat yang antum naiki? Nggak bisa. Dari awal niatnya mau ke Surabaya. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad darul akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Kalau ambisi kalian itu Allah, antum kalau bicara Allah jemaah,
bukan bicara tentang keindahan dunia ini. Milik Allah dunia dan akhirat. Antum kalau melihat orang-orang yang sukses hidupnya, yang nyaman hidupnya, yang kasih itu Allah. Kalau yang kalian inginkan itu Allah, Rasulnya, dan kehidupan akhirat, fa innallah, sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian ajran azimah, pahala yang besar. Maka kalau ingin bersama keluarga masuk surga, samakan visi dan misi. Duduk sama istrinya. Istri pun seperti itu. Apakah istri harus bertahan dengan suami yang tidak sholat? Sholat enggak, marah-marah terus kerjanya. Dikasih tahu berantem, tinggalkan suaminya. Masa tinggalin suaminya? Ya, ganti suami kalau dapat gantinya. Kalau enggak, bagaimana? Apakah mungkin seorang imam di dalam rumah yang tidak bersyukur sama Allah Azza wa Jalla, yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi Allah, yang dipanggil-panggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, kakinya tidak pernah terlangkahkan ke rumah Allah Azza wa Jalla. Dia berangkat ke tempat kerjanya. Wallahi kita lihat orang-orang itu berangkat ke tempat kerjanya, naik motor jauh ke tempat kerjanya, sebagian berkeringat-keringat bekerja, dipanggil sama Allah ke masjid, nggak datang. Lalu kalau ditanya, kamu mau masuk surga? Mau masuk surga, tapi kok yang dicari dunia doang? Dia bisa melakukan kerjaan dunia, dia bisa berkeringat-keringat untuk dunia, tapi buat surga enggak. Bandingkan surga dengan dunia. Kata Nabi SAW, la maudi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat seluas 1 meter kira-kira, tempatnya pecut jemaah. Orang punya pecut ya mungkin 1 meter. Tempat segitu di surga itu lebih baik dari dunia dan isinya. Ini yang masih tergoda dengan wanita-wanita yang kemudian dia berzina, dia memandang wanita cantik, dahsyat banget nih perempuannya. Haibati fillah, andai kata ada satu bidadari, lau ittala'at, kalau mereka nongol ngelihat ke dunia ini, satu bidadari akan menerangi timur dan barat, jemaah. Apa sih nikmatnya dunia ini, jemaah? Maka ingat, perlu menyamakan visi dan misi. Mulai sebelum menikah seharusnya itu terjadi. Tapi kadangkala jemaah, sebelum menikah visi dan misi udah sama. Sama-sama ingat, kita menikah benar-benar lillahi ta'ala. Ana memilih dirimu karena ana berharap engkau bisa menjadi ibu buat anak-anakku. Sang istri pun mengatakan, iya bang, sama. Ana pilih abang karena ana melihat abang bisa membawa kita ke surga. Tapi dalam perjalanan kadangkala ada perubahan, karena iblis nggak pernah berhenti menggodai manusia. Maka perlu didudukkan kembali, duduk sama istrinya, istri duduk sama suaminya. Ahibati fillah, ajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Kalau mau masuk surga, ajarkan tauhid. Orang tua ribut kalau anaknya nggak bisa matematika. Ya Allah, gimana anak-anak belum bisa matematika? Orang tua kebingungan kalau anaknya tidak bisa membaca dan menulis. Kita lihat bagaimana orang tua sibuk kalau pagi hari menyuruh anaknya berangkat sekolah untuk sekolah pelajaran dunia. Tapi kalau pelajaran tentang tauhid nggak pernah diajarin sama orang tuanya. Allah mengatakan, ini kalau bicara tadi sama istri, sekarang antum mau masuk surga sama anaknya. Apa yang harus antum lakukan? Ajarin mereka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.
Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Allah perintahkan kepada para orang tua untuk menyelamatkan dirinya terlebih dahulu dari api neraka. Jaga dirimu. Bukan dijaga dari kelaparan, bukan kehinaan di dunia ini. Orang selalu berpikir anak harus jadi orang terhormat di dunia. Engkau harus berpikir di situ ada neraka yang nungguin kita. Nungguin kita jemaah. Semua akan lewat neraka. Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw. Kata Allah, tidak ada satupun dari kalian kecuali akan melewati neraka. Sirat yang berada di atas neraka jahanam kalian akan lewati. Sebagian salafus soleh kalau baca ayat itu menangis, mereka mengatakan Allah menyampaikan kepada kita kalau kita akan melewatinya, tapi Allah tidak menyebutkan apakah kita akan selamat semuanya. Enggak. Yang jelas semua akan lewat. Ada yang selamat, ada yang merangkak, ada yang terluka, ada yang terjungkir ke dalam neraka. Ini orang tua harus berpikir bagaimana menyelamatkan anaknya dari api neraka. Ajarkan kepada anaknya tauhid, karena ini modal utama untuk masuk surga. Semua dosa itu masih ada pintu ampunannya jemaah, kecuali satu dosa, syirik. Para ulama ketika mentafsirkan ayat ini mereka mengatakan alimuhum wa adibuhum. Ajari anak kalian. Bukan bicara matematika, bukan bicara bahasa Inggris, bukan IPA, bukan sejarah. Oke, ilmu-ilmu itu ajarkan, tapi yang utama adalah tentang tauhid. Dan ana melihat guru agama di negeri kita itu masih diremehkan. Guru ngaji itu digaji berapa sih jemaah? Digaji berapa jemaah? Mana yang guru ngaji di sini? Mana yang guru ngaji jemaah? Ana mau tanya, digaji berapa? Malu lah Ustaz, kata dia. Gaji berapa? Siapa yang tahu? Yang tahu? Yang ngasih gaji, bukan gurunya sekarang. 200.000. Kalau guru bahasa Inggris, matematika berapa? 1 juta. Anda nggak tahu jemaah. Antum melihat bimbel, bimbingan belajar. Apakah ada bimbel untuk masuk surga? Yang ada bimbel supaya bisa masuk SMP favorit, supaya bisa masuk SMA favorit, bimbel supaya bisa masuk kuliah. Adakah bimbel untuk masuk surga? Kira-kira kalau antum bikin bimbel menuju ke surga, ada yang daftar nggak ya? Mungkin nggak ada. Ya, kalau itu tahu semuanya. Wallahi jamaah, kita ngelihat urusan agama ini benar-benar diremehkan. Maka tolong antum ajarkan tentang tauhid kepada anak antum. Duduk sama anak antum, lihatlah ikan yang indah. Katakan, nak, ini Allah yang bikin, nak. Tunjukkan kepada dia ketika mentari terbit dari arah timur, tenggelam di barat. Ketika melihat rembulan di awal bulan, bulan sabit itu ada doanya. Ajarkan kepada anak kita, nak, sini, kau lihat tuh rembulan. Katakan, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Katakan. Apa ayah? Katakan, ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan, bulan yang penuh dengan keselamatan dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ajarkan itu. Bawa anaknya sekali-kali ke kuburan, tunjukkan dengan kuburan. Nah, kau lihat tuh, yang punya rumah besar itu sudah mati ada di sini. Bapak akan menyusul, engkau akan meninggal dunia, tapi ingat di situ ada kehidupan lagi. Sebagai penutup jemaah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, doa. Orang kalau menginginkan sesuatu di dunia, sering banyak pertanyaan, Ustadz, apa ada doa khusus Ustadz supaya cepat dapat jodohnya? Apakah ada doa khusus Ustadz supaya
segera punya anak. Anak sudah 10 tahun menikah belum punya anak. Pernahkah kau bertanya kepada Ustaz, Ustaz, apakah ada amalan khusus supaya aku masuk surga? Kita meremehkan pertanyaan itu, jemaah. Kalau antum nggak punya istri sampai mati, yang penting punya istri di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan kalau bisa di dunia akhirat punya istri, Ustaz. Iya, kita inginnya seperti itu. Tapi ada orang-orang yang tidak diberi, jemaah. Ada yang sampai mati tidak menikah. Ada wanita-wanita yang sampai meninggal dunia tidak ada yang melamar dia. Tenang. Jangan berpikir orang yang menikah itu tidak diuji. Yang menikah itu penuh dengan bala hidupnya. Sebagian wanita berharap untuk bercerai dari suami. Ketika Allah tidak memberikan pasangan hidup kepadamu, husnudzon sama Allah. Mungkin Allah akan kasih pasangan buat aku di surganya nanti. Allahumma amin. Maka doa. Apa doa yang dibaca? Segala doalah yang indah-indah untuk keluarga. Biasanya orang baca doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bayangkan, ya Allah, karuniakan kepada kami dan di anak keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Karena ada anak yang jadi balak buat orang tuanya. Mintalah kepada Allah anak yang jadi penyejuk pandangan. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin buat orang-orang yang beriman, buat orang-orang yang bertakwa, imam buat mereka. Seperti itu doanya. Jadi bukan hanya menjadi pemimpin dunia aja, minta supaya menjadi imam buat orang-orang bertakwa. Katakan kepada anak, nah, mudah-mudahan engkau jadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dan doa-doa yang lainnya berkaitan dengan memohon surga dan dijauhkan dari api neraka, jemaah. Tapi mungkin kita, karena anda lihat sudah 1 jam anda berbicara, jemaah, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan kepada pembawa acara. Baik, Alhamdulillah kepada ibu sekalian, sudah ada beberapa pertanyaan yang kami terima, dan jika ada dari ibu-ibunya atau bapak-bapaknya yang masih memiliki pertanyaannya, mohon bantuannya kepada yang di depannya untuk di store sampai ke depan, di store sampai ke saya. Terima kasih. Sekali lagi, ibu-ibunya atau bapaknya yang punya pertanyaan, tulis tangan, kemudian dari apa? Minta bantuan ke depannya untuk di store ke depan. Terima kasih. Nah, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah seorang suami